Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kepada penguji PPG dalam jabatan LPPK Universitas Negeri Islam Sunan Ampel, Surabaya. Saya atas nama Agus Adin Hariri dari SMP Negeri 1 Gedangan dengan nomor mahasiswa 35156900565 akan membuat video pembelajaran dengan tema meneladani masa pemerintahan Bani Abbasiyah kelas 8 semester ganjil. Mudah-mudahan tugas pembuatan video ini dapat diterima oleh Dewan Penguji, dan mohon maaf apabila terdapat salah dalam kata maupun tutur kata, baik sengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersiap berdiri. Bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Kita masuk pembelajaran hari ini dengan senang, dengan gembira, tidak ada yang susah hatinya. Kelompok 1 tepuk tunggal, kelompok 2 tepuk ganda, kelompok 3 tepuk Indonesia, kelompok 4 tepuk 4, kelompok 5 tepuk 5, kelompok 6 tepuk 6, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 berurutan tepuk semuanya. Terima kasih, kalian masih semangat hari ini. Saya akan absen kalian dengan satu ya. Adakah yang hari ini kelompoknya tidak masuk? Siapa namanya? Silvi. Sakit ya? Absen berapa Silvi? 30. Silvi di sini. Itu ada tambahan mereka ya. Kemudian kelompoknya siapa? Kelompoknya Rama. Iqbal, siapa Iqbal Rama? Acara keluarga. Iqbal punya keluarga. Namanya punya keluarga, sudah punya keluarga. Ini izin ya, izin untuk keluarga. Terus kelompoknya Gibran, siapa Bran? Yopi sama Aga. Yopi sama Aga. Yopi berapa Yopi? 17. Yopi sakit ya? Aga juga sakit. Oke, anak-anak, kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan teman-teman kita yang hadir segera datang Allah. Kita mulai juga kepada Allah. Mudah-mudahan bisa aman. Dan diberikan rezeki yang barokah. Dalam
pembelajaran kali ini kita akan ada kegiatan awal, kegiatan. Hari ini kita awali dengan membaca sholawat dulu, sholawat besar untuk kita tujukan untuk cinta kita kepada Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholibil busyra sholatan tubashiruna biha wa adana wa auladana wa jami'a masyaratina mu'alimina wa qaradana wa qalibatina min yawmina pembelajaran masa Daulah Abbasiyah. Anak-anak pernah dengar masa Daulah Abbasiyah? Sebelum kerajaan Umayyah. Sebelum kerajaan Umayyah ada kepemimpinan Khulafaur. Sebelum Khulafaur Rasyidin kepemimpinan Nabi Muhammad mulai lahir sampai meninggal. Kemudian sebelum Nabi Muhammad Nabi sampai lahir sudah tertanam santet di dalam. Supaya apa? Supaya kalian tahu bahwasanya kalian ini keturunan Nabi Muhammad, bukan keturunan monki. Ada beberapa orang ilmuwan yang menganggap bahwasanya manusia adalah revolusi monki. Nah, kita umat percaya bahwasanya manusia adalah keturunan Nabi. Karena di mana telur sama ayam? Siapa yang bisa menjelaskan secara detail? Menurut saya ada. Oke, anak-anak kelihatannya separuh. Kalian tidak boleh diam seperti ini. Harapan saya kalian interaktif. Kenapa kalian diam seperti ini? Baru melihat saya. Oke, kita berdua. Satu ambil satu, ambil satu. Oke, satu ambil satu. Atau ambil satu. Nah, sudah bisa tangan-tangan yang seperti ini. Sudah siap tangan-tangannya seperti ini. Sudah berbeda. Sudah berbeda. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Lagi. Ya Allah. Sama ikut siapa yang saya ucapkan. Ya Allah. Ya Allah. Sudah teman kalian satunya. Ambil di koyak-koyak. Ya Allah.
Sila, kamu nggak duduk lagi, bukan sini agak situ dari kanan. Ayo Pak, cepat, depan Pak. Sama tinggal paling depan. Kemudian Bapak, ini Roma. Mulai dari Roma, tugas kalian adalah kenapa kamu menggambar itu ya? 3, 2, 1. Kenapa kamu menggambar itu? Sudah tahu. Oke, kenapa menggambar itu? Apa? Apa ini? Bilang yang keras suaranya. Kenapa kamu buat? Ingin aja. Terus kamu? Tapi kan gambar tidak apa. Kenapa kamu suka ini? Kan? Tertarik pakai tali katanya. Nah, justru kenapa kamu suka ubur-ubur? Apa itu? Pohon beringin. Kenapa kamu suka pohon beringin? Kenapa yang sadar ada umur? Namanya ini dari mana Pak? Oh, isi. Ya Pak, kalau untuk istirahat. Istirahat. Terus kenapa? Karena gambarnya itu Kamu cowok kalau suka gambar minyak. katanya gambarnya apa? Oh, gambarnya gambar. Terus untuk siapa namanya Maksiu? Sama Mati. Itu gunung yang mana itu loh? Siapa ini? Nah, ada tepuk tangan yang meriah. Oke, apa yang dikali? Gambar itu menunjukkan kesenangan, menunjukkan ketertarikan, menunjukkan imajinasi, lanjutkan. Barang siapa menemui jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju. Apa buktinya? Buktinya kemarin saudara kita yang ada di Pondok Al-Fadhil, nggak ada yang tahu. Yang menjadi kelas 7 SMP, kelas 8 SMP, nggak ada yang tahu. Umurnya nggak ada yang tahu. Tidak hanya yang bekerja di jalan raya yang meninggal, sholat pun meninggal. Bayar asal, sholat asal. Allahu Akbar. Ternyata sudah ada di surga. Peserta dia mampu mencari produktivitas dalam berkarya dan semangat di masa termasa Islam era Abbasiyah. Bagaimana jalan? 750 tahun yang lalu, 1258 tahun masa itu kita masih entah dari embrio atau orang tua kita yang embrio. Apakah masih bisa kita bayangkan di hari ini? Sangat di 1447 berapa abad? 14 abad yang lalu. Nggak ada. Kita tidak tahu, tapi bisa nggak dijelaskan kegiatan mereka di tahun yang lalu diterapkan di hari ini? Sangat bisa. Sudah mau menyerami dengan Abbasiyah, bagaimana perkembangannya, siapa saja yang terlahir dari abad itu, dan apa yang mereka berikan pada hari ini. Kita simak. Tidak boleh sebelah. Ikuti saya lagi, tangannya ke atas, menjadi burung, menjadi ikan, berenang-renang, duduk yang tenang, lihat di ada dengaran saya anak? Saya ada dengaran saya? Tapi telinga saya bermasalah. Alhamdulillah telinga kalian tidak bermasalah. Sudah siap? Tangan 20 nanti ada pertanyaan yang harus saya jawab sambil melihat ini supaya baik saya memberikan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan
Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang ilmu pengetahuan dan pengetahuan. Topik yang ini sangat menarik karena dengan materi ini kita bisa tahu bagaimana kemajuan peralatan dan ilmu pengetahuan yang dicapai di Indonesia. Selain itu, pada lanjutan topik kali ini kita akan mengungkap banyak misteri termasuk rahasia di balik keberhasilan umat Islam mencapai puncak kejayaan. The Golden Age of Islam. Dan siapa saja khalifah yang berjasa atas sepanjang daulah ini, juga mengapa banyak khalifah sampai kos-kos ini baru insya Allah satu urusan kita mulai membahasnya. Namun siapa merupakan dinasti kelanjutan dari daulah Umayyah yang diperlukan? Yakin muncul. Kalian nggak tahu. Di sini kan nggak tahu. Apa saya muncul sebagai bisa jadi orang bin Musa dan lain. padahal dia menjadi dokter. Nggak tahu. Yang tahu adalah diri sendiri belajar. Selanjutnya munculkan kaum yang bisa dikatakan Kenapa orang-orang itu bisa jadi ahli hadis, jadi ahli tentunya mereka tidak tidur, ya. Jadi pramugis. Orang yang suka pramuka ya berarti dia tidak tidur, dia akan tidur pun pakai baju pramuka. Itu yang membuat ini adalah keadaan misal penulis kita bisa sakit, bisa meninggal dunia. Artinya apa? Belajarlah untuk kalian kasih kitab itu, kitab yang besar itu Ibnu Majah, Nasai, Abu Dawud, Ibnu Katsir, cara Bukhari Muslim dinamakan 6 kitab besar itu Bukhari. 6 orang ini bisa menciptakan kitab yang paling besar. Dari syaratnya menjadi ulama di Indonesia seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu harus bisa atau punya mengaji kutub Bukhari. Mungkin sedikit sampai dua kata yang kalian ingat dari itu. Negeri 1100 malam. Kira-kira yang masuk akal. Yang ilmu agama siapa? Yang masuk. Imam Syafi'i, empat mazhab yang tadi masuk ya. Terus kemudian tokoh-tokoh banyak nggak? Banyak pak. Itu juga pak yang kami lihat. Bermayan apa? Tokoh apa bermayan? Bermayan kedok. Tiga bermayan, bersina apa? Bermayan, bersina apa? Azab. Terus kemudian apa yang kamu tangkap? Ini adalah tempat pemerintahan. Kemudian untuk pemilihan. Tapi di saat zaman ini, di zaman Abu Abbas ini, di Indonesia sudah ada umat Islam belum? Sudah. Zamannya Prabu Siapa? Karena juga ini adalah tempat waktu Daulah Abbasiyah ini hancur. Itu bukunya diambil dibuang di laut ini. Karena orang-orang kerajaan Inggris dibuang sehingga dinamakan lautnya. Laut karena intannya dibuang ke laut, lautnya mati. Dinamakan lautnya. Bahwa banyaknya jadi terkenalnya Daulah Abbasiyah ini adalah banyaknya orang yang ingin mengakhiri. Apakah di Indonesia bisa diterapkan? Bisa. Siapa pendiri banyak banyak? Siapa pendiri banyak tadi? Abu Abbas, Ashab. Bagaimana cara semangat umat Islam Asal Abbasiyah bisa dihidupkan kembali di sini di Indonesia? Bagaimana? Dengan mewajibkan wajib belajar, tapi orang untuk dunia, orang untuk ilmuwan, terserah kali. Ini saya bawa tadi.
Indonesia di sini bentuknya ini. Jadi kalau mau ke dari Indonesia ke Arab sini waktunya 10 jam jalan naik pesawat 10 jam. Wih, betul ini kayak selamat berat kerana satu saya tidak layak berjalan umroh berjalan di tengah no ya Islam ya Islam nanti jauh Islam ya langsung tujuannya baik ya. Kemudian ada di sini ini cuma kapal berapa zaman dahulu 2 bulan berarti 60. Jadi untuk Mekah lewat Jawa lewat Samudra India ini untuk Mekah ini 6 bulan ya 2 bulan bagian kelompok nanti kelompok 1 kelompoknya Al-Jabar anak Jabar ini Jabar dari sini kelompoknya tadi kelompoknya rapi sudah siap kelompok 1 kelompok 2 kelompok 3 kelompok 4 kelompok 5 kelompok 6 kelompok 6 urutan anak-anak kalian adalah membuat poster menjelaskan pesan moral dari Abbasiyah. Kalau kalian melihat video tadi, pesan moralnya apa? Lihat dengan hati muda, kemudian tercatat di sini. Nah, tercatat di sini. Ya, buat poster. Poster berisi apa? Berisi tentang pesan moral. Ya, yang kedua, kalau apa itu orang bilang, ada apa? Nomor 2, membuat lagu. Tadi Abbasiyah berbuat lagu atau yel-yel, nanti saya sebutkan ya, menyanyikan lagu atau yel-yel tentang Bani Abbasiyah. Oke, ya buat yang sendiri atau membuat yang lain. Kemudian nomor 3 membuat teks drama singkat tentang apa itu lupa. Kamu akan membuat sekolah atau perpustakaan yang namanya Batu Atau kamu membuat skenario rapat mau membuat dengan itu kamu boleh. Kenapa kamu ingin membuat itu? Buat skenario pembuatan itu baik lupa kalian jadi apa? Ya, di sini. Jadi yang bagian bikin buat bagian itu. Intinya cerita ini kamu membuat dia lembaga atau kemudian kelompok 4 membuat puisi refleksi tentang Bani Abbasiyah dari kebenaran. Siapa kelompok 4? Pakai apa? Pakai T. Kemudian 5 memaparkan minat itu seperti tentang kerajaan kemudian yang terakhir 6 adalah membuat tentang video yang kita waktu kalian 20 menit habis itu kita cepetan, nggak usah kayak bagus-bagus ya. Kita bawa.
kami mempresentasikan dari cahaya dari untuk bahasanya cahaya dan visual dengan sangat ada seseorang yang sangat membaca di bawah ada pesan moral dinasti Abbasiyah menunjukkan kemajuan peradaban bangsawan dari Cina sehingga gajah sebagai cara memuliakan Apa dua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawin ya. Dari kelompok tua yang menampilkan ya tentang dari Abbasiyah. Abbasiyah kaitan jaga pusat ilmunya di pada berangkat ilmunya Abbasiyah semangat berjuang. Tepuk tangan. Lanjut. Kelompok 3 singkat aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan diskusi kami. adalah nafas atau dalam merupakan gaya belajar kita berikut bakal tulis. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan membacakan puisi tentang Bani Abbasiyah. Puisi tentang Bani Abbasiyah, cahaya di balik kejayaan Bani Abbasiyah. Dan ilmu tubuh bagai cahaya, pena dan akal berpandu jadi senjata. Namun ketika hati lupa pada iman, kepercayaan pun terlupakan hilang dalam zaman. Sejarah pun berbisik lembut di telinga. Bangunlah kembali dengan ilmu dan takwa. Ya dari kelompok 4. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang dinasti Abbasiyah. Latar belakang berdiri 750 Masehi menggantikan Bani Umayyah. Berdiri Abu al-Bas As-Safa di kota awalnya Kufa dan pemerintahan sistem kekhalifahan Islam. Khalifah terkenal Harun ar-Rasyid al-Makmun kekuasaan luas. Dia dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mau mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pesan ilmu pengetahuan, kamu mengenal dan khususnya kajian humas sebagai desa sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di penghujung pembelajaran kita merefleksikan dulu
Penjelasan apa yang paling kamu pahami? Satu ada menjawab. Kelompok siapa? Kelompok 1. Penjelasan yang kamu pahami diwakili sama Rizal. Ayo. Apa yang kamu pahami? Sejarah Abbasiyah. Tentang Abbas As-Soffa itu siapa? Kok bisa membuat kerajaan yang sampai 1 abad lebih itu? Kelompok 4, apa pesan kesanmu pada materi Daulah Abbasiyah ini? Sangat bermanfaat. Karena kita bisa tahu latar belakang tokoh-tokoh dan Mengetahui semua latar belakang dan tokoh-tokoh, kemajuan dan kemunduran Abbasiyah. Yang terakhir, kelompok 5 dan 6, apakah kamu akan berbagi pengalaman baik ini untuk orang lain? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, berarti saya yang bertanya. Apa itu? Apakah kalian sudah tahu bumi? Apakah kalian sudah ingin berhenti mengetahui isi bumi? Kenapa kok kalian bilang sudah tahu? Sedangkan kamu hanya berada di bumi. Itu Bu. Kita ada di sisi sebelah mana? Apakah kita tahu yang ada di balik bumi? Artinya apa? Artinya masih banyak yang belum kita ketahui tentang Kita lanjut pertanyaan kedua. Ini foto saya ambil waktu saya di atas pesawat. Kalian tidak tampak di situ? Bumi tidak tampak di situ? Yang tampak hanya awan. Inilah yang dinamakan negeri di atas Artinya apa? Saya sampaikan bumi dan langit ini artinya adalah masih banyak sekali yang tidak ketahui di bumi dan jadi jangan berhenti mencari ilmu dengan banyak membaca, terutama Al-Qur'an. Jangan berhenti membaca, terutama Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Terima kasih anak-anak. Cukup sekian pelajaran hari ini. Ada khilaf kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. 8G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Oke, terima kasih anak-anak. Kalian boleh meninggalkan